Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi psikologi Islam menurut Subhana El Hafiz. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Sofia Asuni. Saya Firda Safira. Saya Masita Firdaus Susanto. Dan saya Puput Winarsi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkembangan psikologi Islam di Indonesia. Perkembangan psikologi Islam di Indonesia dimulai sejak tahun 1990-an dalam berbagai seminar dan kajian bertema psikologi Islam. Perkembangan ini diperkuat dengan munculnya kelompok studi psikologi Islam di berbagai kampus. Awalnya, kajian psikologi Islam hanya membandingkan konsep psikologi dengan nilai Islam. Namun semakin seiring dilakukannya perbandingan, umat Islam menemukan tidak semua teori psikologi sesuai dengan nilai Islam. Salah satu contohnya adalah konsep teori Freud yang mengatakan bahwa manusia yang percaya Tuhan adalah manusia yang mengalami gangguan perkembangan jiwa. Akibat pertentangan yang muncul, ilmuwan psikologi Islam menjadi semakin kritis terhadap teori psikologi yang ada. Pada akhirnya melakukan sebuah pendekatan, namun hal itu tidak berlangsung lama karena tidak menghasilkan pendekatan atau sebuah teori baru. Hal inilah yang menyebabkan munculnya perkembangan berikutnya dalam kajian psikologi Islam, yaitu membangun konsep psikologi berdasarkan nilai Islam. Terdapat beberapa kekeliruan yang tidak disengaja dalam perkembangan psikologi Islam. Kekeliruan yang pertama adalah kekeliruan akibat perspektif psikologi Islam yang mencoba membandingkan teori psikologi dengan sumber nilai Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kekeliruan yang kedua berasal dari cara pandang memilah-milah konsep Islam, apakah sesuai atau tidak dengan nilai Islam. Kekeliruan ini juga tidak menghasilkan konsep psikologi Islam yang baru, namun berhasil memunculkan kesadaran akan pentingnya mengkritisi teori psikologi. Lalu kekeliruan yang ketiga adalah kekeliruan yang terjadi pada fase psikologi Islam yang mencoba membangun dasar keilmuan sendiri. Kekeliruan ini menyebabkan munculnya psikologi Islam tidak dianggap dari psikologi walaupun membicarakan konsep psikologi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Masita. Psikologi Islam menurut Subhan El Hafiz. Pemikiran. Menurut Subhan El Hafiz, unsur-unsur yang ada dalam diri seseorang, unsur-unsur yang berada dalam diri seseorang berinteraksi dalam membentuk perilaku manusia. Unsur-unsur tersebut ialah qalb, akal, dan nafs. Alasannya ialah karena ketiga hal tersebut memiliki objek yang nyata, bukan hanya anggapan, asumsi, pemikiran, dan ketiga unsur tersebut memiliki objek yang khusus yang bersifat fisik beserta aktivitasnya yang dapat disebut sistem. Ketiga unsur tersebut saling berinteraksi yang membentuk perilaku dari manusia dan tidak dapat dipisahkan dari ketiga unsur tersebut. Pola interaksi antar unsur tersebut antara nafs dan akal serta akal dan qalb sebagai berikut. Nafs mempengaruhi qalb melalui akal dan sebaliknya. Nafs mempengaruhi qalb apabila informasi dari nafs sudah diolah oleh akal. Dan qalb akan mempengaruhi nafs ketika qalb dapat mengarahkan akal untuk mengendalikan nafs. Qalb. Qalb berada pada pusat dari diri seseorang. Qalb merupakan unsur yang dapat menjadikan perilaku manusia sesuai dengan nilai yang diyakininya. Oleh karena itu, apabila kondisi dari seseorang baik, maka akan memunculkan perilaku yang sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai yang diyakini. Nilai dalam qalb tidak dapat diubah, yaitu nilai baik akan tetap baik dan tidak akan berubah menjadi jahat. Dengan demikian, dalam qalb tidak terdapat nilai jahat. Apabila individu berperilaku yang bertentangan dengan nilai baik, hal itu terjadi karena nilai baik dalam qalb tidak dapat mengendalikan dan mempengaruhi perilaku individu tersebut, yang menyebabkan individu tidak memiliki batasan terhadap perilaku yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan. Qalb memiliki 4 lapisan, yaitu fuad, lub, qalb, dan sadr.
Seluruh lapisan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi. Konsep Fuad lebih konkret dan konstan, serta banyak berhubungan dengan lingkungan sosial. Sedangkan lapisan lainnya akan selalu berubah secara dinamis tergantung pada perubahan dua lapisan lainnya, yaitu loop dan sadar. Fuad. Fuad merupakan lapisan pertama pada kolb yang bernilai konkret, konstan, dan memiliki banyak nilai yang berasal dari interaksi sosial, indoktrinasi, dan masyarakat yang dapat berasal dari nilai budaya, adat istiadat, kebiasaan, dan agama. Dalam Fuad, tidak ada nilai negatif, karena setiap nilai berusaha untuk mengatur kehidupan manusia menjadi lebih baik dan pengalaman serta proses refleksi manusia. Nilai yang tidak tepat dan cenderung negatif perlahan akan tersingkir. Oleh karena itu, semakin banyak pengalaman dan aktivitas refleksi yang dilakukan oleh individu, maka nilai pada diri individu tersebut akan semakin positif dan semakin baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Firda Safira. Loop. Loop merupakan lapisan terdalam dari kolb yang berisi keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kekuasaannya bersifat mutlak dan tidak terbatas, yang berarti bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu yang ada di dunia, termasuk mengatur manusia dengan nilai-nilai yang baik, serta meyakini bahwa nilai tersebut berasal dari Tuhan, maka hal itu baik dan harus dilakukan apapun resikonya. Tugas dan fungsi lapisan ini adalah menguatkan nilai yang ada pada lapisan Fuad dengan menjadikan nilai yang diyakini berorientasi pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, nilai yang sudah didapat dan diyakini yang berasal dari manapun akan semakin kuat dengan tujuan untuk pengabdian kepada Tuhan. Berdasarkan pernyataan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa loop tidak mengarahkan perilaku berdasarkan nilai tertentu, akan tetapi menguatkan nilai yang sudah ada pada lapisan Fuad dengan menjadikan nilai tersebut berorientasi ketuhanan. Dengan demikian, sebuah nilai agama jika tidak dilakukan atas dasar ketuhanan, maka nilai tersebut hanya akan menjadi norma sosial yang akan hilang dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, sebuah nilai tertentu apabila dilakukan berdasarkan keyakinan pada Tuhan akan lebih konsisten di berbagai situasi dibandingkan nilai yang dilakukan berdasarkan tekanan sosial meskipun nilai tersebut berasal dari agama. Al-Hafiz 2010. Sadar. Sadar merupakan lapisan terluar dari kolb yang melindungi semua lapisan di dalamnya. Jika ada hal yang bersifat negatif dalam kolb seseorang, maka letaknya adalah pada lapisan ini. Sifat negatif dalam lapisan ini tidak untuk merusak lapisan di dalamnya, akan tetapi hanya untuk menghalangi fungsi dari lapisan tersebut. Aspek terpenting dalam lapisan ini adalah emosi, terutama emosi negatif atau emosi kesadaran. Emosi negatif akan menjadi sistem peringatan bagi individu bahwa perilaku yang sedang atau sudah dilakukan merupakan perilaku yang akan melanggar nilai. Jika peringatan melalui sadar ini diabaikan oleh individu, maka emosi negatif pada kesempatan berikutnya akan semakin berkurang dan tereduksi. Perilaku yang melanggar nilai jika terus-menerus dilakukan dan emosi negatif terus diabaikan akan menyebabkan tumpulnya sistem peringatan tersebut. Akibatnya, individu tidak lagi merasa malu ketika dirinya melakukan pelanggaran nilai. Hal ini dijelaskan sebagai berikut. Al-Hafiz 2010, bahwa pengabaian emosi negatif menjadikan perilaku yang melanggar nilai dianggap perlu yang layak untuk dilakukan. Kelayakan tidak menunjukkan bahwa perilaku diterima sebagai nilai baru dalam kolb. Akan tetapi, nilai kolb yang berhubungan dengan perilaku tersebut tidak lagi dapat mengarahkan. Dengan demikian, pertarungan yang terjadi pada area sadar bukan pertarungan antara nilai baik dan buruk, akan tetapi pertarungan antara pengabaian atau pengakuan emosi negatif yang muncul. Pada situasi lain, jika emosi negatif berupa emosi kesadaran terus diabaikan, kolb mungkin masih bisa berfungsi, namun akan semakin lemah. Semakin banyak emosi peringatan yang diabaikan oleh individu pada aspek nilai yang lain, maka semakin menurun fungsi loop dan Fuad. Nafs.
Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Quran Surat Al-Imran 185. Unsur kedua dalam diri seseorang adalah nafs. Jika sistem qalb memiliki fisik berupa jantung, maka nafs memiliki objek tubuh. Tubuh yang dimaksud bukan wujud tubuh secara fisik, melainkan perilakunya. Berbeda dengan konsep ID psikoanalisa, nafs adalah dorongan yang harus dikendalikan, bahkan jika perlu ditiadakan, sedangkan ID adalah dorongan dari dorongan yang harus disalurkan. Nafs memiliki unsur yang tidak disadari atau alam bawah sadar dan kesadaran. Individu didorong untuk meningkatkan kesadaran mereduksi dominasi alam bawah sadar yang membentuk perilaku. Semakin meningkatnya kesadaran individu akan semakin mampu membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai dalam qalbnya. Sebaliknya, jika individu lebih mendominasi alam bawah sadar, akan lebih banyak mengabaikan nilai qalbnya. Dominasi alam bawah sadar dalam konsep ini adalah individu tidak menyadari nilai dan tujuan dari perilakunya dan apa yang dilakukannya. Contohnya, sekolah sebagai perilaku yang tidak disadari ada perilaku yang mencari selembar ijazah. Namun jika perilaku ini disadari, menjadi perilaku menuntut ilmu. Kesadaran tersebut akan mendominasi dorongan individu yang mana nantinya akan membentuk pola nafs. Pola itu adalah rendahnya kesadaran atau nafs amarah, mulai berkembang kesadaran atau nafs lawamah, peran kesadaran yang tinggi atau nafs mutmainnah. Nafs amarah adalah kondisi di mana sebagian besar perilaku didominasi alam bawah sadar. Nafs lawamah adalah kondisi peralihan di mana kesadaran mulai mengambil peran berdasarkan arahan qalb. Nafs mutmainnah adalah kondisi di mana kesadaran diarahkan oleh qalb lebih dominan dibandingkan alam bawah sadar. Akal. Akal dalam konsep ini hanyalah alat untuk mengendalikan nafs. Adapun unsur yang mengendalikan akal sebagai kendali nafs adalah qalb. Namun jika qalb seseorang bermasalah, maka akal digunakan oleh nafs untuk memenuhi kebutuhannya tanpa batas dan arahan dari qalb. Akal dalam konsep ini merupakan unsur yang sangat terbatas. Akal dapat menemukan jawaban dari pertanyaan bagaimana, namun tidak untuk pertanyaan mengapa. Hal ini membuktikan bahwa akal hanya dapat menemukan jalan untuk memenuhi dorongan, namun tidak bisa membentuk tujuan dari dorongan tersebut. Walaupun sekedar alat dari qalb untuk mengendalikan nafs, namun akal yang baik akan menjadikan qalb lebih mudah mengendalikan nafs. Namun akal yang baik tanpa qalb yang baik akan menjadikan dorongan nafs sebagai pengarah. Dengan demikian, apabila qalb seseorang bermasalah dan ia memiliki akal yang baik, maka akibat dari dorongan tak sadar menjadi semakin banyak merugikan orang lain. Gangguan dan terapi. Konsep ini membedakan antara abnormal dan gangguan. Abnormal adalah kondisi berbeda satu atau sedikit individu dengan sebagian besar individu lainnya. Gangguan adalah kondisi yang menyebabkan tidak berfungsinya unsur dalam diri secara normal. Abnormal dapat menyebabkan gangguan walaupun tidak semua abnormalitas menyebabkan gangguan. Gangguan jiwa dapat berasal dari luar yang menyebabkan tekanan atau stres sehingga fungsi normal jiwa terganggu. Contoh, seseorang anak yang mengalami tekanan berlebihan dari sekolah, maka konsentrasi belajarnya akan terganggu. Dalam contoh ini, stres dapat mengganggu fungsi normal jiwa untuk belajar dengan konsentrasi yang baik. Abnormalitas berasal dari faktor bawaan atau trauma yang menyebabkan kerusakan permanen atau tidak permanen namun menetap dalam waktu yang lama. Abnormalitas juga dapat terjadi dalam konteks belajar pada anak. Contoh, seseorang yang memiliki masalah disleksia yang menyebabkan anak tersebut sulit untuk membaca dan berhitung. Pada kasus ini, fungsi normal akal anak tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga anak kesulitan membaca dan berhitung walaupun observasi pada anak menunjukkan kecerdasan normal. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
terapi dan jiwa. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Ada dua peran utama konsep kepribadian dalam psikologi, yaitu yang pertama menjelaskan mengapa sebuah perilaku muncul. Yang kedua, bagaimana mengelola atau mengontrol perilaku tersebut. Mengacu pada dua peran itu, penyebab terjadinya gangguan jiwa atau gangguan perilaku dapat dijelaskan menggunakan konsep dasar tiap aliran psikologi. Berdasarkan penjelasan terhadap penyebab gangguan, metode terapi dibangun untuk mengatasi masalah jiwa mengacu pada sebab yang dijelaskan oleh masing-masing aliran. Penyebab gangguan jiwa menurut aliran behavior misalnya adalah proses belajar yang salah dalam rentang kehidupan individu. Pada masa sebelumnya, perilaku yang salah mendapat hukuman. Berdasarkan hal itu, maka terapi terhadap gangguan perilaku menurut behavior adalah pembelajaran ulang dengan perilaku yang diharapkan atau dihilangkan. Konsep kepribadian dalam psikologi kalbu membagi masalah jiwa menjadi dua, yaitu abnormalitas jiwa dan gangguan jiwa. Abnormalitas jiwa disebabkan oleh tidak berfungsinya elemen jiwa secara normal, sedangkan gangguan jiwa terjadi akibat interaksi antar elemen yang tidak normal. Terapi terhadap abnormalitas jiwa merupakan terapi yang bersifat adaptasi atau terapi yang memacu perkembangan tiap elemen jiwa yang abnormal. Sedangkan terapi untuk gangguan jiwa adalah terapi yang berupa mendorong penguatan nilai kalbu agar dapat mengarahkan perilaku. Macam-macam dari terapi. Ada terapi adaptasi. Jika dilihat dari konsep kalbu, maka terapi adaptasi adalah upaya mengatasi kondisi terberi pada fisik, nafsu, dan akal, baik yang berupa bawaan lahir maupun akibat trauma tertentu. Terapi adaptasi dilakukan pada abnormalitas jiwa yang tidak dapat diperbaiki karena menetap. Masalah yang membutuhkan terapi adaptasi umumnya masalah fisik nafs dan masalah pada fungsi dan fisik akal. Terapi penguatan nilai. Terapi penguatan nilai adalah bentuk terapi yang paling khas psikologi kalbu. Terapi ini diberikan pada individu yang mengalami gangguan berhubungan dengan fisik atau lingkungan. Terapi latihan. Terapi latihan adalah bentuk terapi yang berupa mendorong atau mempercepat perkembangan mental fisik seseorang akibat kurangnya rangsang yang diterima pada masa perkembangan sebelumnya. Kelebihan dan kekurangan. Kekurangan, hampir tidak adanya penggunaan istilah yang diambil dari Al-Quran atau hadis, kecuali terminologi dan definisinya tidak berasal dari ayat atau hadis tertentu. Kelebihannya, pembahasannya lebih sesuai dengan psikologi dan bukan bahasan yang lebih dominan pada aspek teologi atau usuluddin dengan objek tema manusia. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Saya ada sedikit pantun. Di kota Berlin banyak melati putih untuk seremoni. Semua audiens yang kami hormati, jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kelas nanti. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.